Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Metro TV Lampung, Sobat Medcom.id, dan Sobat Lampung Pos. Jumpa lagi dengan saya Abdul Kohar di Syariah Corner. Syariah Corner kali ini akan memperbincangkan tentang pariwisata halal. Bagaimana potensinya, bagaimana pengaruhnya terhadap dunia, lalu apa itu pariwisata halal? Apakah dia eksklusif atau justru sebetulnya adalah inklusif bagi siapa saja, termasuk bagi non-muslim. Nah, telah hadir bersama saya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Berikut wawancara saya dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Assalamualaikum Pak Menteri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, terima kasih ini sudah bergabung dengan kami, Pak Menteri. Ini situasi pandemi masih belum diketahui ujung pangkalnya ini, atau ujungnya lah ya, ujungnya kita belum tahu. Dan kita yang satu yang pasti adalah pariwisata Indonesia sangat terpukul ini. Kondisi terakhir seperti apa nih Pak Sandi? Pertama, 1 tahun lebih pandemi ini sudah menjadi dampak yang sangat signifikan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, di mana 34 juta masyarakat kita menggantungkan penghidupannya di sektor ini. Dan hari ini kami melihat lebih dari 2 juta yang sudah kehilangan mata pencarian dan lebih banyak lagi yang berkurang jam kerjanya. Kondisi sekarang wisatawan mancanegara itu hampir drop 95% lebih tahun ini karena perbatasan masih ditutup. Wisatawan Nusantara ada di kisaran 30% turunnya, tapi kalau kita lihat yang secerca harapan itu ada di ekonomi kreatif, di mana ekonomi kreatif ini menjadi salah satu peluang lokomotif agar kita masih bisa mendapatkan penciptaan peluang dan lapangan kerja baru. Jadi situasinya memang sangat memprihatinkan Pak Kohar dan teman-teman Syariah Corner, tapi kita harus optimis, kita harus berani mengambil peran untuk memupuk semangat agar kita bangkit kembali. Dan saya yakin dengan semangat kita bersama, ekonomi kreatif dan pariwisata ini justru mampu untuk menjadi pilar dari kebangkitan dan kepulihan ekonomi kita. Nah, diperkirakan kan insya Allah mudah-mudahan tahun depan ketika program vaksinasi sudah mencapai 70%, kemudian kita menghadapi situasi yang mungkin jauh lebih baik insya Allah, apa yang akan menjadi trigger awal ketika nanti kebangkitan itu sudah mulai tampak? Trigger awal adalah wisatawan Nusantara. Kita punya 55 juta kelas menengah baru di Indonesia yang memiliki kapasitas selama ini berwisata, tapi banyak memilih wisata di luar negeri. 11 miliar dolar yang dikeluarkan oleh kelompok ini dalam berwisata di mancanegara lebih dari 150 triliun rupiah. Jadi itu pemicu pertama adalah wisatawan Nusantara. Tentunya pemicu yang menjadi prakondisi adalah penanggulangan COVID-19. Karena angka COVID-19 yang terkendali dan bisa ditekan menjadi prakondisi dari kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif. Yang ketiga menurut saya adalah adaptasi terhadap teknologi untuk membuka peluang sehingga kita bisa langsung konkret di tiap-tiap wilayah, di tiap-tiap sentra-sentra, destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif, kita bisa langsung memberikan stimulus dan fasilitasi agar para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif ini bisa
bukan hanya survive, bukan hanya bertahan, tapi mereka bisa revive, mereka bisa ngambil peluang untuk mudah-mudahan kita semua berharap bisa menjadi pemenang di tengah Ini pandemi dan pasca pandemi. termasuk di dalamnya kan adalah halal tourism atau wisata halal. Nah, sebetulnya gambaran wisata halal kita ini bagaimana? Ini kan sebelum pandemi sudah sempat mulai muncul ini, Pak Sandi. Lalu kemudian kena pandemi. Nah, ke depan ini gambaran halal tourism kita seperti apa? Nah, ini sangat menarik Pak Kohar. Kita selama ini ada beberapa miskonsepsi dari pariwisata halal. Pertama dari mulai definisinya sampai kepada target originasi dan juga apa yang menjadi realita yang ada di lapangan. Pertama, miskonsepsinya bahwa pariwisata halal itu adalah zonasi. Itu salah sekali, bahwa pariwisata halal adalah extension of service, yaitu konsep pariwisata halal itu adalah seperangkat layanan tambahan atau extended service terkait dengan amenitas, daya tarik wisata, aksesibilitas yang ditujukan dan diberikan untuk memenuhi journey, experience, pengalaman, kebutuhan, dan keinginan wisatawan muslim. Nah, dari mana ini wisatawan muslim? Kita kan beranggapannya, oh Timur Tengah, oh dari negara Arab, dan lain sebagainya. Ini miskonsepsi kedua. Karena wisatawan muslim yang paling banyak adalah wisatawan Nusantara dan wisatawan Malaysia dan Singapura. Jadi kalau kita ingin membidik pasar-pasar ini berarti kita buka lagi wisatawan Nusantara dan wisatawan dari Malaysia dan Singapura ini kemana saja. Ternyata mereka ke Kepri, ke Sumatera Barat, ke Aceh, dan beberapa destinasi wisata religi lainnya. Ada juga yang ke Bali sebagian. Berarti karena target originasinya ini adalah negara-negara yang relatif merupakan negara Asia Tenggara, kita bisa melakukan penyesuaian dari segi produk-produk ekonomi kreatif dan destinasi wisata yang mana yang bisa kita kembangkan potensi dan keunggulan dalam pengembangan pariwisata halal. Saya baru pulang dari Sumatera Barat dan ini adalah salah satu provinsi yang siap sekali dengan pariwisata halal. Bersama dengan NTB mereka sudah menyiapkan perdanya, mereka punya destinasi wisatanya, mereka punya produk-produk ekonomi kreatif yang bisa disampaikan sebagai kelas dunia, dan menurut saya masyarakatnya juga sangat menerima, sangat mendorong adanya pengembangan pariwisata halal sebagai salah satu potensi daya tarik pariwisata di sana dan penggerak perekonomian lokal dan regional mereka. Jadi menarik ini bahwa kami baru saja menyelesaikan kajian internal dan setelah kita petakan masalah ini wisata halal begitu besar peluang dan potensinya. Jadi bukan eksklusif tapi inklusif gitu ya, meskipun pakai embel-embel halal, tapi kan karena sebagian orang seperti kita tahu Pak Menteri masih banyak yang kemudian takut dengan istilah-istilah seperti itu. Nah, jaminan inklusivitas itu seperti tadi atau bagaimana? Betul. Jadi karena ada tambahan layanan jasa dan produk-produk yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Jadi demand driven ya, demand driven dari wisatawan tersebut. Ini sifatnya sangat inklusif. Misalnya kalau saya berwisata di Sumatera Barat, kita tentunya untuk layanan makanan, ibadah, dan juga produk-produk ekonomi kreatifnya itu sudah sangat menyesuaikan dengan kebutuhan dari pasar wisatawan muslim. Nah, nanti ada di beberapa daerah, misalnya di Labuan Bajo, atau kalau kita bicara di Bali bagian barat, itu juga banyak potensi untuk membangun tambahan layanan yang dibutuhkan untuk para wisatawan dalam mereka berwisata juga masih bisa menjalankan ibadah mereka. Jadi sekali lagi ini pariwisata ramah Muslim dan pariwisata Muslim friendly ini sifatnya inklusif.
terbuka buat semua, tidak eksklusif, tidak menzonasi satu area, tidak membarikade satu teritori, tapi justru membuka dan memberikan tambahan layanan sesuai dengan permintaan dari wisatawan Muslim tersebut, Pak Kohar. Ya, jadi yang membedakan dengan wisata konvensional sebetulnya tidak terlalu berbeda, hanya layanannya bertambah atau bagaimana gitu? Ya, layanannya bertambah. Jadi misalnya seperti kan ada kekhawatiran, wah ini pariwisata halal akan meniadakan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh pariwisata istilahnya konvensional. Itu salah sama sekali. Indonesia ini merupakan negara dengan jumlah mayoritas Muslim terbesar di dunia, punya Pancasila, dan sangat keberagaman kita ini dibingkai oleh Bhinneka Tunggal Ika. Ini peluang menurut kita untuk mengembangkan tambahan layanan ini. Nah, saya ingin share ke Pak Kohar dan teman-teman di medcom.id bahwa State of the Global Islamic Economy Report sudah menunjukkan di tahun 2019 bahwa spending wisatawan Muslim dunia ini mencapai 12% dari total spending wisatawan global. Berarti 1,66 triliun dolar spending wisatawan global ini, 200 miliarnya ini adalah peluang kita di pariwisata berbasis ramah Muslim. Nah, spending ini kalau kita bisa siapkan tambahan-tambahan layanannya, kita bisa mengambil potensi ini untuk kita tentunya mengembangkan dan memulihkan ekonomi kita. Dan 5 negara dengan spending Muslim traveler terbesar ini yang belum datang ke Indonesia karena jumlahnya masih sangat sedikit adalah Saudi Arabia, Uni Emirat Arab. Makanya saya besok itu ke Aceh untuk menyiapkan destinasi wisata untuk Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, dan justru kita sendiri. Indonesia adalah negara yang punya wisatawan Muslim nomor 5 terbesar di dunia. Nah, kalau kita lihat sayang sekali kalau wisatawan Muslim kita harus pergi ke ya tentunya selain umroh dan haji mereka berwisata di Turki, Mesir dan lain sebagainya. Padahal kita punya situs-situs destinasi-destinasi wisata berbasis religi, masjid-masjid yang indah yang ada di Indonesia. Nah, saya berharap dengan pandemi ini akan memicu kita untuk memulai konsep bangga berwisata di Indonesia atau hashtag di Indonesia aja. Tadi menyebutkan beberapa negara yang masih sedikit mereka berwisata ke Indonesia, khususnya apa karena faktor halangannya itu banyak destinasi yang kurang ramah Muslim atau faktor lain atau promosi barangkali mungkin? Saya justru melihat bahwa faktor utama mereka datang ke Indonesia itu adalah berkaitan dengan pendekatan 3A tadi, akses, amenities, dan attraction. Kita harus memastikan bahwa destinasi-destinasi kita ini memiliki 3A tersebut dan kita tambah dengan extension of service. Selama ini yang paling dikenal di luar adalah NTB yang pernah menjadi juara dunia berkali-kali untuk pariwisata halal. Nah, kita harus gunakan kesempatan ini apalagi Mandalika ini adalah salah satu dari 5 destinasi super prioritas. Kita gunakan untuk mempromosikan secara targeted dan segmented. Bagaimana kita bisa menyasar pariwisata Muslim yang lebih berkualitas dan berkelanjutan. Selama ini identik kalau dari negara Timur Tengah atau dari Arab itu sukanya ke puncak, sukanya ke beberapa daerah yang sejuk. Nah, ini tentunya kita harus petakan agar kunjungan dari wisatawan dari Timur Tengah dan dari negara-negara Arab ini lebih berkualitas dari segi length of stay-nya, jumlah lama mereka tinggal di sini, dan quality of spending-nya. Sejauh ini berapa mereka ini? Ini belum optimal. Belum optimal. Jadi length of stay-nya mungkin cukup karena kita visanya itu 30 hari di sini. Sekarang kita lagi mengatur bersama Kemenkumham untuk
memperpanjang visa turis ini menjadi 60 hari, dan selama ini mungkin spending mereka itu di bawah $1.300 per hari. Nah, ini yang harus kita tingkatkan ke level yang lebih tinggi lagi supaya dampak perekonomiannya kepada ekonomi lokal, ekonomi regional, dan ekonomi nasional ini bisa semakin dirasakan oleh masyarakat. Dan sebetulnya kan penyediaan fasilitas dan pelayanan yang mengakomodasi kebutuhan wisatawan muslim ini bisa kita buat di mana saja. Saya ke Danau Toba, saya ke Labuan Bajo, saya ke Likupang. Dengan adanya penyediaan tambahan fasilitas tersebut, tempat-tempat tersebut menjadi destinasi yang juga ramah muslim. Dan inilah semangat inklusivitas dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila yang akan kita gunakan dalam mendorong pariwisata berbasis ramah muslim atau wisata halal ini. Kita ingin pengembangan wisata halal bukanlah yang menjadi pemecah belah kita, bukan yang itu mendorong satu polemik, tapi justru ini adalah di mana nanti dengan tambahan layanan kebutuhan ini yang dihadirkan dengan pendekatan kita yang berbasis extension of service, para wisatawan non-muslim juga dapat menikmati makanan-makanan yang juga terkurasi dengan baik, layanan-layanan yang juga meningkat dari segi hospitality, dan juga bahwa tujuan wisata dalam pariwisata halal atau muslim friendly ini adalah sama-sama seperti wisata pada umumnya, yaitu tentunya mengacu kepada nilai-nilai dan etika dalam kita berbangsa bernegara, berbudaya, dan tentunya sesuai dengan ajaran dari agama Islam. Nah, tadi tren yang spending yang disebutkan kecenderungannya naik itu, target di kita aja sampai berapa, Pak Menteri? Bisa kita ambil gitu dari sisi baik spending maupun peluang potensinya di wisata halal ini. Nah, kalau kita lihat menurut laporan World Travel and Tourism Council ya, kalau kita mengacu bahwa tahun-tahun ini setelah pandemi, kita harus fokus kepada wisatawan Nusantara. Jadi memang targetnya adalah wisatawan Nusantara, tapi spendingnya kita akan sangat berbahagia jika target spending yang dikeluarkan oleh wisatawan Nusantara di pariwisata Muslim friendly ini bisa meningkat antara 5-10%. Karena mereka memiliki kemampuan itu. Mereka tadinya berwisata di luar negeri, tapi karena sekarang ada pandemi, mereka berwisata di dalam negeri dalam bingkai protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Nah, mereka rata-rata bisa mengeluarkan antara 1.000 sampai 1.200 per hari. Berarti ini ada satu peluang yang juga harus direalisasikan, diwujudkan dengan pendekatan yang holistik dan menghadirkan satu pengalaman yang betul-betul unik untuk para wisatawan Nusantara kita. Sektor travel dan tourism menyumbangkan 10%, lebih 10,4% terhadap GDP global dan 334 juta lapangan pekerjaan.